Pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bab 36 dengan judul memberi nafkah kepada keluarga. Kata nafkah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya ada 4 ya. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia nafkah itu artinya ada 4 ya. Yang pertama belanja untuk hidup. Belanja untuk hidup. Yang kedua nafkah itu uang. Uang pendapatan. Yang ketiga, nafkah itu bekal hidup sehari-hari. Untuk makan, minum, pakaian, pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Termasuk buat pulang kampung. Yang keempat, nafkah itu membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup. Jadi keperluan hidup itu ada 2. Yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Yang menyebabkan tidak cukup itu kalau digunakan untuk keinginan ya, nggak cukup ya. Tapi kalau untuk kebutuhan cukup nggak Bu? Iya. Jadi banyak orang yang tidak cukup dengan nafkah itu. Kenapa? Karena digunakan untuk keinginan. Kalau keinginan nggak ada batasnya ya. Tapi kalau kebutuhan ada batasnya. Kita untuk makan butuh 1 piring atau 1 bakul? Ya. Untuk tidur, ya. Perlu 1 kamar atau 2 kamar? Ya. Kita perlu 1 kasur, 1 guling, 1 bantal, bahkan bisa 1 kasur berdua ya. Kalau untuk kebutuhan. Tapi kalau untuk keinginan, kadang-kala kasurnya saja harganya 150 juta. Ya. Bahkan Michael Jackson, tempat tidurnya tuh 50 miliar. Ya. Gitu. Itu namanya keperluan hidup. Ya. Makanya kalau mau cukup, jangan ngikuti keinginan. Tapi ikuti kebutuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga, di antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 33 sampai 37. Yang pertama, yang dimaksud keluarga itu saudara, adik, kakak, paman, bibi, uwa, apalagi Bu? Ya, itu saudara itu. Ya. Kemudian yang kedua, ibu, keluarga itu ibu. Ya. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, istri. Dan yang kelima, anak. Ya. Jadi memberi nafkah kepada anak, kepada istri, kepada bapak, kepada ibu, dan kepada saudara. Itu yang dimaksud dengan memberi nafkah kepada keluarga. Nah, dalam surat Abasa disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan yaitu tiupan sangkakala yang kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian yauma pada hari itu yafirul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudaranya. Kalau di dunia, kalau tidak mudik nggak afdol ya. Karena ingin ketemu saudara. Kemudian wa ummihi wa abi. Dari ibu dan bapaknya. Apalagi pengen ketemu sama ibu dan bapak. Tapi kalau
pas tiupan sangkakala kedua, di mana orang yang ditidurkan di alam kubur dibangunkan kembali oleh Allah ya melalui tiupan malaikat Israfil, tiupan sangkakala ya. Gitu. Jadi tidak peduli kepada saudaranya, tidak peduli kepada ibunya, tidak peduli kepada bapaknya, bahkan wasahibatihi, tidak peduli kepada istrinya. Ya. Padahal tiap hari satu kamar ya, tiap hari satu kasur, makan satu dapur ya. Tapi ya, nanti suami tidak peduli sama istrinya, istrinya juga tidak peduli sama suaminya. Ya. Jadi kalau istri nama lain sohibah, ya. Kalau suami sohib, ya. Sohib. Bahasa kitanya sahabat. Ya. Jadi suami itu sahabat, istri juga sahabat, harus bersahabat. Ya. Tapi di akhirat kelak itu bahkan lari. Ya, suami dari istrinya, istri dari suaminya. Demikian pula wabani, ya. Ya. Orang lari dari anaknya, ya. Anaknya. Ya. Anaknya disebutkan terakhir ya, ya. Ya. Padahal biasanya, ya. Ya. Kalau ibu lebih peduli kepada suami, lebih peduli kepada anak. Anak. Demikian pula bapak ya, tapi disebutkan terakhir ya. Jadi jangankan dengan saudara, ya, dengan anak saja sudah tidak peduli ya. Fa idza ja'atis sakha ya, pada saat suara yang memekakan ya itu didengar, sehingga ya, orang yang tidur di alam kubur terbangun semuanya. Ya. Sampai orang kafir berkata, "Mamba'asana min marqadina." Surat apa tuh? Surat Yasin. Ya. Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami? Marqad itu tempat tidur. Marqadina tempat tidur kami. Maksudnya alam kubur. Jadi ibu yang sampai hari ini belum kenyang tidur, nanti di alam kubur tidur Bu. Sampai hari kiamat Bu. Ya. Gitu. Ada yang belum kenyang tidur Bu? Nanti insya Allah. Ya. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, langsung disuruh tidur di kuburan yang luas, di kuburan yang terang. Ya, di kuburan yang ramai ya. Enggak sepi Bu. Kenapa sampai demikian? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan ya. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ingin menyelamatkan diri, ingin mengamankan diri, ingin melindungkan diri. Makanya dicari tempat yang menyelamatkan, ya, tempat yang melindungkan, tempat yang mengamankan. Tapi Allah kasih tahu dalam surat Al-Qiyamah, tempat yang paling aman untuk menyelamatkan diri dan melindungkan diri adalah kepada Allah. Ya. Dan kita selalu diingatkan setiap kali kita mau tidur, dan itu zikirnya zikir terakhir itu, ya. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Suka baca doa ini enggak Bu? La malja'a wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari azab Allah ya, dari hari kiamat, dari peristiwa di mana orang mendengar suara yang sangat keras selain kepada Engkau ya. Jadi angkat tiap tidur Bu, tiap tidur Bu. Ya. Jadi jangan sampai jauh dari Allah. Ya. Bahkan kita harus ya, bersama Allah. Ya. Supaya aman dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu makna keluarga. Ya. Keluarga inti. Ya.
Sebab nanti kalau dirinci lagi, saudara saja macam-macam, Bu. Ada saudara senasab karena keturunan, ada saudara karena pernikahan, ya. Ada saudara seiman, ada saudara seagama, ada saudara seislam, ada saudara seibadah. Sama-sama ibadah kepada Allah. Itu saudara juga, Bu. Ya. Ya, walaupun beda ibadahnya, mungkin ada yang beda ya. Ya, ada yang sujudnya itu tangan dulu, ada yang sujudnya lutut dulu. Nggak usah berantem, karena kita saudara, sama-sama ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajiban bapak kepada anak. Ya. Ibu nggak wajib ngasih nafkah kepada anak. Walaupun ibu dengan bapak gajinya gedean mana? Gedean ibu ya. Tetap nggak wajib. Yang wajib itu siapa? Bapaknya. Walaupun ya, misalnya sudah cerai dengan ibunya. Ya. Tapi rata-rata kalau bapaknya cerai sama ibunya, anaknya itu yang ngasih nafkah siapa? Ibunya. Ya. Bapaknya mah cuek aja. Ya. Padahal walaupun sudah cerai, ya, itu tetap yang ngasih nafkah siapa? Bapaknya. Kecuali cerai mati. Cerai mati. Ya? Iya bisa. Tapi yang paling inti ya, itu adalah bapaknya. Ya. Tapi ada ya, adik bapaknya, ya pamannya ya, atau uaknya. Ya. Nah, kemudian diurusnya ya, anak dari bapaknya itu. Ya. Jadi tidak tinggal di ibunya. Tapi tetap bahwa yang wajib memberi nafkah kepada keluarga itu kepada anak adalah bapaknya, bukan ibunya. Surat Al-Baqarah tuh ya, ayat 233. Jadi memberi nafkah kepada keluarga adalah memberi rizki dan pakaian kepada anak dengan baik ya. Rizki itu bisa uang ya, bisa pakaian ya, bisa makanan, bisa rumah dan sebagainya, kendaraan dan sebagainya. Termasuk juga pakaian. Pakaian itu juga termasuk rezeki. Tapi kenapa dipisahkan? Karena pakaian yang diberikan kepada anak itu harus bersih, harus suci, ya Bu ya. Ya. Kemudian harus menutup aurat. Ya. Kadangkala ya bapak tidak memperhatikan pakaian anaknya, ya. Jadi kalau anaknya mau dibeliin pakaian, jangan sembarang pakaian. Tapi harus busana muslim atau busana muslimah. Minimal pertama menutup aurat. Yang kedua tidak mencetak tubuh. Ya. Yang ketiga tidak tipis atau transparan. Ya. Kesononya tuh ya, membuat orang tertarik untuk berbusana muslim atau berbusana muslimah. Ada nilai dakwahnya. Ya. Jadi ada ibu-ibu pakai busana muslimah tapi dekil, kucel. Ya. Mana orang mau menirunya ya? Ada kan? Harusnya kan bersih, rapi, ya. Terus modis ya. Ya, itu kan luar biasa. Ya. Jadi khusus pakaian dalam surat Al-Baqarah 233 itu dipisahkan dari rezeki. Padahal itu bagian dari rezeki. Ya. Jadi pakaian itu perlu diperhatikan untuk anak itu. Ya. Boleh nggak Bu? Ya. Perempuan pakai celana panjang. Boleh di dalam baju. Nah, asal di dalam baju. Ya. Tapi ada orang tua yang nggak peduli. Ya. Gitu. Jadi tidak cukup menutup aurat saja, tapi juga tidak boleh mencetak tubuh. Ya. Kalau celana panjang itu bagi wanita itu mencetak tubuh atau enggak? Mencetak tubuh enggak? Mencetak tubuh kan? Ya, coba kalau bajunya dikedalamin kan ya, itu enggak boleh. Ya. Kecuali kalau itu bagian dalam. Ya. Bahkan ada sebagian ulama. Ya, bagi laki-laki juga nggak boleh tuh pakai celana panjang karena mencetak tubuh. Ya. Makanya di daerah mana itu, ya ada ustadz, ya ceramah pakai celana panjang, jamaahnya pulang nggak mau.
Ya, nggak mau. Karena baik laki-laki ataupun perempuan ketika berbusana muslim atau muslimah tidak boleh mencetak tubuh, apalagi sampai transparan ya gitu. Ada juga ya muslimah ya ke atasnya pakai kerudung rapi ya, ke bawahnya juga ke badannya rapi, tapi ke bawahnya pakai celana lepis dibolongin ya. Apa biasanya yang dibolongin apanya, Bu? Ya, lututnya ya. Lututnya disobek. Kemudian pahanya disobek ya. Itu. Nah, itu berarti itu termasuk tidak syar'i, Bu. Tidak sesuai dengan kriteria busana muslimah ya. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa ala ya, al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ya bil ma'ruf. Pakai bil ma'ruf, Bu. Ya. Jadi bukan hanya pakaian saja, selain pakaian juga itu harus ma'ruf, dianggap baik ya. Dianggap baik oleh agama dan dianggap baik oleh masyarakat ya atau adat. Itu namanya ma'ruf ya, ma'ruf. Jadi agama membenarkan, adat juga membenarkan gitu. Saya dulu tahun 90-an ya, kalau Jumatan di kampung istri saya ya, itu pakai celana panjang ditegur ya. Karena semua yang Jumatan tuh pakai sarung ya. Dan harus pakai peci ya. Saya pernah ngimamin sholat nggak pakai peci di Cijantung, di komplek Kopassus ya, Cijantung tuh daerah Bremis masuk ke dalam ya, begitu keluar ditunggu sama ibu-ibu di depan pintu ya, itu kepala saya dijedotin gitu kan, nggak pakai peci ya. 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 Itu kan adat ya gitu ya. Tapi sekarang kalau saya pulang kampung ke tempat istri saya ya, yang Jumatan banyak yang pakai celana panjang ya. Waktu itu juga ada yang pakai sarung, pakai peci, tapi pulang Jumatan pecinya dibuka, ternyata dalam pecinya itu ada itu yang pasang buntut ya. Oh, itu ada ya, nomor berapa gitu, keluar atau enggak gitu. Iya, di sini kan dulu ada judi ya. Judi itu ada SDSB, ada Porkas gitu kan. Disimpan tuh di pecinya itunya. Dipisah di pecinya. Ya, ada yang seperti itu, Bu. Ya, jadi sholat judi ya. Dia pakai peci, tapi pecinya disimpan itu ya. Ya bon judi ya. Jadi wa alal mauludi lahu, dan atas anak itu ada hak rizquhuna untuk mendapatkan rizki ya dari bapaknya, wa kiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf, tapi dengan cara yang baik, dianggap baik ya, dianggap benar ya, baik oleh syariat maupun oleh adat ya. Yang kedua ya, kewajiban bapak kepada wanita yang menyusui anaknya ya. Karena istrinya tidak bisa menyusui atau ASI-nya ya tidak keluar, maka ada wanita lain yang menyusui anaknya. Itu maka bapaknya wajib ngasih upah, ngasih nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya itu. Namanya al-murdi'ah ya, al-murdi'ah. Ada di dalam surat At-Tolak ayat 7 ya, surat 65 itu ya. Ya. Kemudian memberi nafkah kepada keluarga adalah sesuai dengan kemampuan ya. Tapi dengan catatan pertama tidak pelit ya, artinya nggak kurang ya. Ya, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua tidak boros ya. Saya waktu naik angkot itu ada anak SMP di depan saya, HP-nya itu ada 3 atau 4 ya. Ini kalau bapak saya nelpon, ini ibu saya nelpon ya.
ini teman saya nelpon, ada berapa tuh HP-nya tuh ya. Padahal satu saja sudah cukup ya, sudah cukup ya. Tapi saya HP punya 3 Bu. Ya. Karena sesuai kebutuhan. Pertama untuk merekam, kedua untuk materi, ya. Yang ketiga untuk Google Meet ya. Kalau di rumah ya, kalau di sini kan ada dari Ibu Sri ya. Di rumah ada 3 itu ya. Sebab kalau satu nggak bisa itu ya. Minimal 3 ya gitu. Harusnya satu lagi. Jadi sambil ngasih materi, nah jamaah yang ngaji disut ya gitu. Ya. Sebab ada ustadz ngomong sendiri, jamaahnya nggak ada. Tapi ada ustadz itu yang kalau ceramah jamaahnya ribuan ya. Ya, kemarin kayak di Islamic Center tuh, Halimah Ali Idrus ya. Itu sampai membludak keluar ya. Di dalam penuh, di luar juga penuh ya. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh ada ya yang mendokumentasikan baik dalam bentuk video ataupun foto ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah ya mengikuti kemampuannya. Ya, gitu. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang dia berikan oleh Allah kepadanya. Jadi sekedar yang mampu. Ya. Jadi prioritaskan bukan kepada keinginan, tapi kepada kebutuhan. Ya. Kalau kebetulan rezekinya disempitkan oleh Allah. Ya. Tapi kalau diluaskan jangan boros. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Ini dijelaskan hadhil ayat nazalat fil infaq alal murdi'ah. Ayat ini ya itu khusus untuk memberikan nafkah kepada wanita yang menyusui anaknya. Tapi kemudian wahia ama, ya, bisa juga umum. Ya fi jami'i anafaqat alwaji'ah, ya, alwajibah, ya. Untuk yang berkaitan dengan nafkah yang wajib. Sebab nanti ada nafkah yang wajib, ada nafkah yang lazim. Lazim itu enggak wajib, tapi harus. Beda enggak wajib dengan harus? Ya. Ya. Kalau harus itu misalnya mendesak, ya, sangat dibutuhkan, ya. Tapi kalau tidak mendesak, tidak dibutuhkan, enggak wajib. Ya, enggak harus, enggak harus. Nanti ada keterangannya, ya. Jadi ayat di atas menjelaskan secara khusus memberi nafkah kepada wanita yang menyusui anaknya, ya. Ibu apa namanya? Ibu susu ya. Nah, sedangkan juga umum ya untuk semua nafkah ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kewajiban anak terhadap orang tua, ya. Gitu. Jadi kalau anak belum mandiri, maka bapaknya wajib memberi nafkah kepada anaknya. Tapi kalau anaknya sudah mandiri, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Ya. Gitu. Jadi kalau anak masih kecil, bapaknya yang wajib. Ya. Tapi kalau anak sudah besar, sudah gede, maka wajib memberikan nafkah bukan hanya kepada ibunya saja, tapi juga kepada bapaknya. Biasanya kan bapak dan ibu ketika dikasih nafkah sama anaknya, ya. Jadi berapapun banyaknya senang nggak Bu? Senang ya. Ya, karena ada perhatian. Jadi anak tuh wajib. Anak yang sudah mandiri, anak yang sudah kerja wajib ngasih nafkah kepada orang tuanya. Ya. Dalam hal ini ibu dan bapaknya, ya. Walaupun ibu dan bapaknya kaya Bu, ya, tetap
ya, wajib memberikan nafkah. Ya. Seperti suami istri, ya. Suaminya kerja, istrinya kerja, bahkan istrinya tuh gajinya lebih gede dari suaminya. Suaminya tetap wajib gak ngasih nafkah kepada istrinya? Tetap wajib, walaupun istrinya sudah kerja, ya. Itu. Karena harta suami harta istri, tapi harta istri bukan harta suami. Ya. Tapi kalau istri ngasih duit sama suaminya, ya terima aja. Itu bukan kewajiban, itu namanya kasih sayang, perhatian, ibu ya. Karena tadi kan suami istri itu di dalam Al-Quran disebut sohib dan sohibah. Sahabat itu, ya. Jadi ngasih duitnya itu bukan sebagai suami, tapi sebagai sahabat, ya, gitu, ya. Nah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 215, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan, ya. Apa yang harus diinfakkan? Kul ma anfaqtum min khair, ya. Yang harus diinfakkan tuh min khair, ya. Khair itu ada dua artinya. Pertama harta, Bu, ya. Yang diinfakkan tuh harta. Yang kedua apa? Ya, kebaikan. Artinya harta yang baik, ya. Bukan hasil korupsi, bukan hasil nipu dan sebagainya, ya. Jadi yang diinfakkan itu baik makanan, pakaian dan sebagainya, itu yang halalan, thayyiban dan haqqan, ya. Yang baik, halal dan benar, ya. Ya, itu. Jadi kul katakan oleh Muhammad, ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan itu min khairin, dari harta yang baik, ya. Itu arti lengkapnya, ya. Kemudian pertama falil walidaini, ya. Ya, mustahik infak pertama bagi seorang anak, ya, bukan saudaranya, ya, bukan, ya. Ya. Tapi siapa? Kedua orang tua, ya. Bukan istrinya, Bu, kedua orang tuanya dulu, ya. Tapi rata-rata anak kalau sudah kerja, sudah rumah tangga, ya, orang tuanya dilewat nggak, Bu? Paling dikasihnya setahun sekali, ya. Kalau pulang kampung saja, kalau nggak pulang, ya. Ya. Sebab kalau dikasih tiap hari, ya habis di ongkos, ya, Bu, ya. Tapi kan kalau sekarang gampang, ya. Tinggal dikirim lewat Indomaret bisa, ya. Alfamaret bisa. Pakai HP, nunjukin HP, tinggal diambil duitnya, kan bisa, ya. Itu masalah teknis, Bu. Masalah teknis. Tapi mustahik pertama dalam infak bukan istri, bukan anak, ya. Bukan saudara, tapi siapa? Orang tua, ya. Ini surat apa, Bu? Ya? Surat apa tuh? Al-Baqarah 215, Bu. Ya. Jadi harta yang baik yang pertama kali harus kamu infakkan falil walidaini, ya, kepada kedua orang tua, ya. Jadi ada pos-posnya, Bu, ya. Jadi Ibu bisa bikin lemari, ada kotak-kotaknya. Ini buat orang tua, buat istri, buat anak, buat saudara. Oh. Kalau duitnya banyak, ya. Ya, baru kemudian kepada yang lainnya, yang termasuk keluarga, ya, ya. Dan juga bukan keluarga. Yang termasuk keluarga wal akrobin, ya, kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan suami itu adalah istri, dengan bapak anak, ya. Nah itu. Jadi setelah ibu bapak baru anak istri. Ya, al-akrobin, ya. Terus siapa lagi? Baru saudara, ya, tadi, ya, kakak, adik, paman, bibi dan sebagainya. Baru setelah itu wal yatama, anak yatim, ya.
Jadi anak yatim itu tidak ada di zakat, Bu. Kalau ibu baca surat At-Taubah ayat 60, mustahik zakat itu tidak ada anak yatim. Ya. Coba cari, Bu. Kan ada 8 ya, tidak ada anak yatim. Ternyata mustahik, ya, mustahik anak yatim itu adanya di infak, Bu. Setelah apa? Setelah orang tua dan kerabat, baru anak yatim. Ya, setelah itu baru wal masakin, orang miskin. Kalau orang miskin di zakat ada, di infak ada. Ya. Orang tua ada nggak di zakat, Bu? Nggak ada. Kerabat ada nggak? Nah, jadi nggak boleh, Bu, ngasih zakat fitrah kepada ibu. Ya, daripada kepada yang lain, mending sama ibu, sama bapak. Ibu bapak itu bukan dari zakat, dari infak. Demikian pula adik, kakak. Kasihan adik saya miskin. Ya, banyak utangnya gitu. Dari infak. Karena infak itu lebih gede daripada zakat. Ya. Kita punya uang misalnya 100 juta. Yang dijakatkan cuman berapa kalau dari 100 juta, Bu? Ya, 2,5 juta kan? Sedangkan yang diinfakkan 9 berapa? 97 juta ya. Berapa tuh, Bu? Jadi 100 juta dikurangi 2,5 juta kan? Gitu. Nah, itu yang dijakatkan yang 2,5 juta. Sedangkan yang diinfakkan, ya, yang dialokasikan kepada orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, itu totalnya 100 juta dikurangi 2,5 juta. Ya, tinggal silakan dibagi untuk yatim berapa, miskin berapa, kerabat berapa, ibnu sabil berapa, anak berapa, istri berapa, saudara berapa. Baru itu berkah, Bu. Ya. Jadi minumnya di lemari itu ada berapa kotak gitu ya. Silakan aja nih kotak ya. Jadi ada kotak infak yang Ibu bikin, terus bikin juga kotak zakat. Ya. Ternyata yang ada di zakat itu dan ada di infak adalah apa, Bu? Ibnu sabil ada nggak? Ada ya? Orang miskin ada nggak? Ada. Ya. Yang tidak ada adalah anak yatim, kerabat, dan orang tua. Nggak ada, Bu. Ya. Nah, ini yang dimaksud, ya, memberi nafkah kepada keluarga. Wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Dan apa saja yang kamu lakukan, ya, menyangkut harta, menyangkut kekayaan, menyangkut kebaikan atau harta yang baik, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu, ya. Apakah kamu berikan atau tidak? Apakah kamu mengalokasikannya atau tidak? Ya. Sebab kalau tidak dialokasikan itu termasuk, ya, menimbun harta, Bu. Ya. Jadi kalau dari harta kita dijakatkan tidak, diinfakkan juga tidak, ya, gitu. Hanya untuk apa? Dia, ya, anak dan istrinya saja. Sementara mustahik yang lain tidak dipedulikan, maka itu termasuk, ya, menimbun harta. Ya, sampai mati harta yang ditimbun itu akan dijadikan gosokan dari api, ya. Kalau di dunia gosokan dari apa tuh? Dari stainless atau dari apa tuh? Nah, kalau dulu yang pakai arang itu dari apa tuh, Bu? Ya. Besi, ya. Tapi nanti di akhirat bukan dari stainless, bukan dari besi, tapi dari api. Bisa kita bayangkan panasnya. Tapi kemudian dipanaskan di atas neraka jahanam, itu gosokan. Ya. Berarti panasnya nggak bisa dibayangkan. Setelah itu baru digosokkan ke keningnya, ya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya, sambil dikatakan rasakan ini harta yang kamu timbun, ya, yang tidak kamu serahkan kepada mustahik, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih kepada anak yatim bukan ngasih tapi menyerahkan, ya. Mustahik itu kan hak, ya. Jadi walaupun tidak diminta harus kita serahkan, apalagi diminta. Ya. Jadi anak yatim punya hak minta kepada kita, ya, harta dia, kita menyerahkannya. Ya. Jadi kalaupun dia datang ke rumah kita, ya, tapi sebaiknya jangan nunggu. Kita datang ke anak yatim, serahkan. Ke orang miskin, serahkan.
itu baru infak fi sabilillah ya. Berinfak di jalan Allah dan Allah akan menggantikannya itu 700 kali lipat itu ya. Dalam surat Al-Baqarah 261 kalau tidak salah ya. Yang keempat, nah ini ya, memberi nafkah kepada keluarga itu kelaziman, bukan kewajiban. Jadi lazim biasa ya, atau keharusan ya seorang istri kepada anak suami ya. Karena tadi anak suami itu ya, itu bukan kewajiban ibunya tapi kewajiban bapaknya ya. Terhadap dirinya kan statusnya suami, tapi terhadap anak bapaknya ya. Makanya kalau kemudian anaknya masih kecil ya, suaminya nganggur ya, suaminya tidak kerja atau cerai dengan suaminya, atau suaminya mati, atau suaminya menelantarkan anak dan istrinya, baru dia lazim. Biasanya begitu ya. Yang ngurus anaknya itu ibunya ya. Itu apa istilahnya itu? Single parent itu ya. Padahal itu masih kewajiban bapaknya walaupun statusnya cerai ya. Tapi kebetulan bapaknya nganggur, boro-boro ngasih ke anaknya, ke istrinya juga enggak, ya kan gitu ya. Nah, ini kelaziman atau keharusan istri kepada anak suami yang belum dapat mencari nafkah sendiri. Baik karena suaminya cerai, suaminya mati, suaminya nganggur, atau suaminya menelantarkan anaknya. Ya, gitu. Ini hadis bu. Ya. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, "Qulu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi Abu Salamah meninggal, Bu. Ya. Istrinya namanya Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah. Ya. Nanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, ya, hal li ajrun ya fi bani Abi Salamah an unfik alaihim." Ya Rasulullah, apakah aku dapat pahala ngasih infak atau ngasih nafkah kepada anaknya Abu Salamah ya. Padahal nggak wajib, cuman lazim ya. Ya. Jadi Abu Salamahnya meninggal ya, gitu. Mungkin nggak meninggalkan harta yang warisan yang banyak ya, gitu. Ya. Yang pada akhirnya ya Ummu Salamah itu jadi istri Rasulullah SAW ya. Itu Abu Salamah itu suami yang sangat baik ya. Bahkan menurut Ummu Salamah lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Makanya ketika dilamar oleh Abu Bakar dan Umar, ya Ummu Salamah menolak. Tapi ketika dilamar oleh Rasul nggak bisa nolak. Ya. Karena di sorga itu kalau seorang istri masuk sorga, ya dia akan tinggal bersama suaminya. Ya. Nah, ternyata suami yang terbaik itu ya Rasulullah, tidak ada suami yang lebih baik dari Rasulullah. Tadinya pengennya dengan Abu Salamah di sorganya, tapi karena yang melamarnya Rasulullah, ya maka nanti di sorganya itu bersama Rasulullah. Ya. Jadi di sorga itu kalau istri, ya itu di sorganya suaminya satu. Jadi tidak Ummu Salamah itu nanti di sorganya bersama Rasul dan Abu Salamah, enggak Bu. Ya. Tapi kalau suami bisa, Bu. Bisa. Ya. Bisa apa? Yang jadi istrinya itu bisa kalau dua di sana, 3 di sana, 4 di sana, ya. Ya. Tapi tidak boleh lebih dari 4. Ya. Yang lebih dari 4 itu siapa? Yang subur ya. Yang subur. Itu bisa kalau istri-istrinya itu berakhlak mulia, Bu. Ya. Jadi kalau istri punya suami lebih dari 1, disuruh milih, ya. Dan pilihannya jatuh kepada ya suami yang paling baik akhlaknya. Di antaranya Rasulullah SAW setelah Abu Salamah itu, ya. Itu. Tapi kalau untuk suami tidak ada, ya. Tidak ada, ya.
Bahkan suami itu kalau matinya mati syahid, ya dia dapat istri 70 bidadari, Bu. Ya. Jadi 70 bidadari ditambah ibu yang akhlaknya paling baik di antara istri yang ada di dunia kalau suaminya punya lebih dari satu. Ya. Itu. Ya. Tapi nggak bakal berantem, Bu. Ya. Jadi ibu, ya, itu nanti di sorga bersama suami ibu. Ya. Nggak bakal berantem, Bu. Karena ternyata ibu lebih cantik daripada bidadari. Ya, lebih cantik dari bidadari. Ya. Mendampingi suami di sorga kalau sama-sama soleh. Ya. Ya. Yang kedua, Bu, semua penghuni sorga itu, ya, penyakit iri, dengki, ya, benci, dendam dan sebagainya yang ada dalam hati oleh Allah dicabut, Bu. Dicabut itu. Jadi penghuni sorga itu tidak ada yang punya hati dendam, iri, benci dan dengki. Ya. Itu yang menyebabkan orang itu berantem, perang, ribut dan lain sebagainya. Di sorga itu duduk berhadap-hadapan, Bu. Gitu. Padahal tadi suami ibu itu istrinya 70 bidadari ditambah ibu. Nggak bakal berantem, Bu. Karena penyakit yang ada dalam hati, ya, itu dicabut oleh Allah. Namanya gil. Ya. Gil itu. Gil itu sekarang masih ada, ya. Masih ada, Bu. Ya. Itu masih ada. Ya. Ya. Ibu kadangkala kalau ada tetangga beli mobil tuh murah, ya. Ada tuh, ya. Tetangga bikin rumah baru, ada tuh gil, Bu. Ya, gitu. Tapi di surga enggak, Bu. Ya. Enggak, ya. Ya. Jadi bidadari pun walaupun ibu itu mendampingi suami lebih cantik dari mereka, mereka enggak bakal iri, Bu. Karena tidak ada yang namanya gil tadi, ya. Kemudian walastu bitarikihim, ya. Hakadha wa hakadha innamahum baniyun. Karena aku tidak akan membiarkan mereka berkeliaran mencari nafkah ke sana kemari, sesungguhnya mereka pun anak-anak aku, ya. Ya. Tadi disebutkan anak Abu Salamah, tapi sebenarnya anak Ummu Salamah juga. Tapi karena ibu atau istri itu tidak wajib ngasih nafkah kepada anak, ya. Tapi kebetulan kan bapaknya itu meninggal, ya. Dan sama statusnya sebagai anak. Maka apakah aku dapat pahala, katanya, kalau ngasih nafkah kepada anakku, yaitu anak suamiku yang bernama Abu Salamah. Faqala, kata Rasul, na'am, iya, laka ajru ma anfaqti alaihim, ya. Jadi kamu mendapat pahala terhadap apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Walaupun tidak wajib, tapi lazim. Lazim itu memang umumnya begitu, ya. Ya, umumnya begitu. Ya. Jadi ibu itu biasanya kalau bapak, ya, anaknya itu meninggal atau cerai, itu yang mengurus anaknya, ya. Kecuali kalau anaknya dibawa oleh bapaknya, ya. Rata-rata anak itu biasanya kalau cerai sama ibunya atau sama bapaknya, ya? Sama ibunya, ya. Ada juga yang sama bapaknya, ada, ya. Gitu. Biasanya diputuskannya di pengadilan, ya, Bu, ya. Kalau dibawa ke pengadilan, ya. Kalau tidak dibawa ke pengadilan biasanya berdasarkan kekeluargaan aja, ya. Nah, jadi ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Bahwa istri memberi nafkah kepada anaknya itu hukumnya lazim, bukan wajib. Jadi fihi dalilun ala thubutil ajri ala nafaqatil iyal wa ghairihim, ya. Jadi pahala itu tetap dapat, ya, ya, untuk orang yang, ya, memberikan nafkah kepada yang dia tanggung, ya. Tadi, jadi karena suaminya nggak mau nanggung, ya, atau nggak bisa nanggung, maka yang nanggung adalah ibunya, ya. Wa ghairihim, demikian pula memberi nafkah kepada yang lainnya, ya. Bukan hanya keluarganya saja. Kemudian walau kana dzalika laziman bitab'i, ya. Ya. Di sini jika diperlukan, ya. Jika diperlukan, ya.
Tuh, boleh tuh, ya. Bahkan dapat pahala. Yang kelima, kewajiban suami terhadap istri. Ya, jadi memberi nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban suami terhadap istri. Ya. Dan kemarin sudah dijelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ketika kita membahas hak suami atas istri. Ya. Kenapa? Karena suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki atau suami itu pemimpin bagi perempuan. Ya, atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah, ya, dan hak dari hartanya. Ini menunjukkan yang wajib memberi nafkah, ya, kepada keluarga itu adalah suami kepada istrinya, ya. Tapi kemudian apa kewajiban istri terhadap suaminya? Kalau suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, fasolihat, wajib menjadi istri yang soleh. Ya. Apa istri yang soleh itu? Qanitat, yang taat. Ya. Istri yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya. Dan juga termasuk taat kepada suami. Ya. Terus hafidhat, ya, lil ghaib bima hafidullah. Ya. Menjaga diri ketika suaminya tidak ada, ya, karena Allah telah menjaga mereka, ya. Jadi wanita yang salihatin itu insya Allah dijaga Allah, Bu. Ya, karena apa? Karena dia taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, dan selalu menjaga, ya, kehormatan suami, harta suami, harga diri suami, nama baik suami. Ya. Nah, kecuali walati takhafuna nusyuzahunna, ya. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ya. Kalau istri itu melakukan nusyuz, nanti di bawah, ya, itu silakan dibuka, Bu. Kalau istri melakukan nusyuz, ya, artinya tidak soleh. Istrinya itu tidak soleh, ya, tidak taat lagi, ya. Maka suaminya wajib menasehatinya, tidak boleh membiarkannya, Bu, ya. Kalau istri melakukan nusyuz, demikian pula kalau suami melakukan nusyuz, istri wajib menasehati suami, ya. Jadi suami pulang ke rumah, ya, itu mulutnya bau alkohol, gitu kan. Jam 2 malam baru pulang. Jangan dibiarkan, dikasih nasihat, ya. Demikian pula istri, ya. Kemudian yang kedua, kalau dinasehatin ternyata nggak bisa, wahjuruhunna fil madaji, ya. Tempat tidurnya misah, Bu. Misah tempat tidurnya. Ya. Jadi nggak boleh tidur bareng, Bu. Kalau tetap dinasihatin nggak mau, ya. Misah. Misah tempat tidurnya, ya. Jadi bukan misah rumah, Bu, ya. Jadi saya punya, ya, temen, ya, ribut dengan istrinya, ya. Kemudian dia misah rumahnya, ya. Jadi tidak satu rumah dengan istrinya, salah, tetap harus satu rumah, ya, walaupun sedang ribut, ya, gitu. Jadi pertama nasehatin, kalau dinasehatin ternyata nggak mempan, nah, pisah tempat tidur, ya. Tapi ternyata kalau itu pun masih tidak mempan, wadribuhuna, suami boleh mukul istri, boleh, Bu. Dan ini bukan KDRT, Bu, ya, karena istri melakukan apa tadi? Nusyuz. Ya. Jadi tahapannya begitu. Nasihatin dulu, pisah tidur, ya, pisah ranjang, kemudian dipukul. Tapi mukulnya itu bukan karena benci, bukan karena dendam dan sebagainya, tapi karena kasih dan sayang, ya. Jadi mukulnya nggak kencang-kencang banget gitu, Bu, ya. Seperti mukulnya Nabi Ayub, ya. Mukulnya itu dengan rumput, Bu. Gitu, dengan rumput, ya. Kan tadinya Nabi Ayub itu nazar kalau sembuh istrinya mau dicambuk 100 kali. Bayangkan, dicambuk itu biasanya pakai apa, Bu? 100 kali, ya. Tapi dia nggak tega, ya.
Tapi karena dia nabi, Allah ngasih solusi. Udah, kamu ambil rumput 100. Ya, kemudian pukulkan. Nah, itu kan 100 kali juga, Bu. Ya. Gitu. Jadi ambil lidi 100 kali atau ambil lidi satu ikat yang 100 1 kali, sama aja katanya, Bu. Ya, ini luar biasa ya. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, fa in ata'tum fala tabghu alaihin nasabila. Tapi kalau istri itu taat, ya, artinya sadar, minta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ya, cukup dengan nasihat. Ternyata taat, udah. Ya, jangan pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur ternyata taat. Jangan dipukul, gitu. Ya. Dipukul ternyata taat, jangan diusir, Bu. Ya. Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, wa innaka la tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah, ya, illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Ya, ini, Bu. Ya. Wah, ternyata kepada istri itu bukan hanya ngasih, Bu. Ya, infak kepada istri itu bukan hanya ngasih tapi sayang. Ternyata bentuk kasih sayang dalam kaitannya dengan infak terhadap istri, kalau dalam bentuk makanan, ya, nyuapin istri itu dapat pahala, Bu. Ya. Ibu pernah disuapin? Nggak mau. Pernah disuapin ya? Waktu nikah dulu kan suap-suapan ya, Bu ya. Setelah itu udah, ya. Kenapa? Karena ibu juga dandannya cuma sekali waktu pengantenan doang. Kalau sekarang mah jarang dandan di depan suaminya, Bu ya. Iya. Itu suap-suapan itu, Bu, dengan suami itu, ya. Ya. Jadi kalau suami bawa makanan kemudian nyuapin istrinya, ya. Ya. Jadi nyuapin istri saja, ya. Itu termasuk memberi nafkah. Itu namanya nafkah batin, ya, Bu ya. Ya. Jadi bawa martabak, ya, martabak telur atau martabak manis itu nafkah lahir. Kemudian disuapkan ke mulut istri, itu nafkah apa, Bu? Nafkah batin, ya. Jadi sesungguhnya tidaklah, ya, kamu memberi nafkah, ya, dengan ikhlas karena Allah, bukan terpaksa, Bu, bukan settingan, ya, bukan karena mau di share ke TikTok baru, ya. Tapi ini dasarnya apa? Ikhlas, Bu. Mengharap, ya, Allah SWT. Ya, kecuali, ya, kamu akan diberi pahala oleh Allah, ya, dengan infak itu, dengan nafkah itu, sampai, ya, apa yang kamu jadikan, ya, berupa makanan untuk menyuapi istrimu, ya. Jadi menyuapi istrinya itu ikhlas, ya, bukan karena settingan, ya, bukan karena mencari popularitas, ya, ya, itu ya, Bu ya. Nah, ini terakhir, Bu, ya, faidah, ya. Jadi manfaat yang dapat diambil dari hadis di atas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi setiap sesuatu yang dimaksudkan dengannya wajah Allah tak ikhlas, pelakunya akan dipahala walaupun merupakan bagian dari permainan. Bagian dari permainan, ya. Jadi salah satu candaan suami kepada istri, misalnya nyuapin, apalagi misalnya nyuapin, Bu, bercanda, ya. Ya. Tapi saya lihat di YouTube, maaf, Bu, itu mah bukan bercanda, ya, ya. Jadi suami, ya, istrinya lagi tidur dikentutin. Terus oleh istrinya dibalas, dikentutin lagi. Ya, itu mah bercandanya keterlaluan, ya. Jadi kalau bercanda dalam bentuk positif dapat pahala, Bu. Seperti nyuapin, ya. Sekali-kali nyuapin atau apa, Bu, selain nyuapin, ya, biasanya. Mejitin, ya, Bu ya. Mejitin. Apalagi selain itu, ya. Banyak, Bu, ya, gitu. Ya, sampai di sini silakan, ada yang tanyakan, Bu?